Bindusara mengumumkan, bagaimana sayembara ini akan menjadi cara yang paling efektif dan tepat bagi anak-anaknya memilih istri yang cocok. Dharma terlihat tersenyum. Kemudian Bindusara berbicara tentang bagaimana putri akan membangun san pertama mereka. Daya saing mereka akan diuji untuk menjadi istri dari dua ahli waris tahta Magadha. Ia menyatakan sayembara dimulai. Mahamadya mulai mengumumkan kualitas dari calon pengantin dan mempersilakan mereka masuk satu per satu. Ia mulai dengan putri memiliki kualitas dan bakat menyanyi, yang pandai menari, yang pandai berenang, dan yang ahli dalam memasak. Fit tampak tertarik dan ia menikmati sayembara tersebut. Demikian juga dengan Anindini, putri yang pakaiannya telah dicuri Kaurvaki. Asoka tampaknya tertarik. Anindini membayangkan kalau orang yang jauh dari kesedihan adalah Asoka, yang penuh kebahagiaan adalah dia sendiri. Anindini membayangkan kalau mereka adalah pasangan sempurna. Kemudian Putri Chang'a masuk. Mahamadya terus mengatakan tentang manfaat ekonomi dari pertandingan para putri ini. Susima menjadi tertarik. Dharma melihat dengan teliti para putri tersebut. Bindusara pun melakukan hal yang sama. Akhirnya, Putri Kaurvaki masuk bersama dengan Devi. Semua mata tertuju padanya. Sementara Asoka tampak terpesona. Dharma dan Devi terkejut melihatnya. Kaurvaki meminta izin pada semua orang untuk memperkenalkan dirinya. Ketika diberikan kesempatan, dia mengatakan bahwa dia adalah putri dari Kausali. Dharma mengenalinya adalah orang yang memberi makanan untuk Fit ketika ia lapar di hutan. Tapi dia tegang dan bingung mengapa Devi bersama dengan dia. Asoka berdiri dan mengatakan bahwa dia berbohong, karena dia adalah putri dari Kalinga. Kaurvaki senang memikirkan bahwa Asoka mengenalinya. Semua tertegun dan terkejut. Para putri tampak bingung. Bindusara bertanya pada Asoka dasar penilaiannya. Asoka meminta dia untuk melihat pakaiannya. Pakaiannya tampaknya hasil mencuri atau meminjam. Kaurvaki mengatakan bahwa seorang pria dikenal dengan karakter bukan oleh pakaian. Seperti yang sudah diketahui bahwa Asoka berpikir seperti itu. Dengan mengejek, Asoka meminta dia untuk memuaskan dahaganya. Dia mengatakan jika ia datang dari jauh, maka dia tidak bisa melakukan itu sendiri. Lalu di mana teman-temannya berada? Kaurvaki berdiri diam. Ia berpikir bahwa sekarang dia harus mengatakan kebenarannya. Saat itu, salah satu putri berbicara, mengatakan bahwa dia meminta maaf karena menyela, tetapi dia mengenalnya. Mereka pernah bertemu sebelumnya di acara makan malam keluarga. Dharma mengatakan ia bahwa benar seorang putri. Dia tahu dan mengenalnya. Asoka penasaran bagaimana ibunya dia juga mengenalnya. Dharma juga menceritakan tentang bagaimana dia datang ke rumahnya ketika Asoka berangkat ke kompetisi. Asoka berpikir bahwa Kaurvaki telah mengikutinya sejak lama. Kaurvaki berpikir bahwa Asoka tidak memiliki petunjuk apapun tentang bagaimana kegalauan yang telah lalui untuk sampai padanya. Bagaimana dia meninggalkan keluarganya, dan bagaimana Asoka tidak memiliki simpatik yang tersisa untuknya. Dharma berbicara tentang kerendahan hatinya, kemurahan hati dan sisi kemanusiaannya. Kaurvaki terima kasih atas penggambaran karakternya. Dia mengatakan bahwa dia berpikir bahwa orang-orang yang diundang adalah orang yang Magadha ingin menjalin hubungan dengannya. Dia mengatakan bahwa jika Asoka tidak ingin dia berada di sini, maka tidak tepat baginya untuk berada di sini. Dia berbalik untuk pergi. Asoka mengatakan bahwa dia tidak seharusnya gitu tersinggung. Dharma mengatakan bahwa dia tidak akan pergi kemanapun. Dan orang yang membuat kesalahan karena tidak mengenali dirinya harus meminta maaf, sekarang juga. Asoka tampak marah, sementara Kaurvaki dan Devi berdiri tegang. Dharma mengatakan kepada Asoka, bahwa entah dia seorang putri atau tidak, ini bukan cara yang baik memperlakukan seorang wanita. Dharma meminta Asoka untuk meminta maaf padanya. Kaurvaki terlihat pasrah, sementara Asoka memandangnya tajam. Semua orang menunggu reaksinya. Akhirnya Asoka berbicara dengan tangan dilipat. Dia meminta maaf, dan menyebutnya sebagai Putri Kausali, karena dia tidak mengenalinya. Susima tampak geli, bahwa setidaknya ada seseorang yang membuat Asoka meminta maaf padanya. Mereka kemudian duduk. Sementara Kaurvaki dan Asoka masih tegang. Diam-diam Susima diminta oleh ibunya untuk hanya fokus pada Chang'a. Ia memiliki pengaruh yang besar.
Sekali ada hubungan ekososial, maka tidak akan ada masalah dalam mewujudkan tujuan mereka. Akhirnya, Mahamadya menyatakan bahwa semua putri telah diperkenalkan. Dharma bertanya apakah undangan untuk Kalinga sudah dikirim, karena dia sangat berharap putri Kaurvaki datang. Bindusara bertanya pada Mahamadya jika ada respon dari Kalinga. Mahamadya mengatakan bahwa Kalinga menolak undangannya. Dharma tampak tegang. Dia bertanya-tanya di mana dia, seharusnya ia datang. Dia menganggap Kaurvaki sebagai putrinya. Tapi mungkin takdir berkata lain. Bindusara memberikan sambutan hangat kepada semua orang yang hadir di Patriputra. Dia meminta mereka untuk menganggapnya sebagai rumah mereka sendiri. Ia mengatakan bahwa akan ada banyak kompetisi, di mana kualitas mereka akan diuji. Dan 2 dari mereka akan mendapatkan keberuntungan menjadi menantu Magadha. Anindini berpikir bahwa tidak ada seorang pun di sini yang menyamai bakatnya. Dia hanya perlu satu kesempatan untuk bertemu Asoka. Karena dia telah datang untuk mengalahkan Asoka dengan cintanya. Bindusara bangkit, dan semua orang memberi hormat. Setelah semua orang pergi, Kaurvaki berpikir bahwa ia memberinya hatinya. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa ia akan mematahkan hatinya seperti ini. Asoka dihentikan oleh Acarya. Ia mengatakan bahwa ia ingin membicarakan sesuatu. Dia melihat Kaurvaki dengan aneh lalu pergi. Kaurvaki terlihat tegang. Kemudian, Kaurvaki dan Devi terlihat berada di koridor. Mereka bertemu dengan Dharma. Devi merujuk padanya sebagai kaki. Namun segera ingat bahwa dia adalah ratu lalu memberi salam formal. Tapi Dharma mengatakan bahwa dia masih dapat memanggil dia sebagai kaki. Sementara itu, Kaurvaki juga melakukan hal yang sama. Dharma meminta maaf atas nama Asoka, dan mengatakan bahwa Asoka tidak pernah berbicara dengan wanita seperti itu. Dia tidak tahu mengapa ia berperilaku seperti itu. Kaurvaki juga berpikir bahwa ia senang sekali mempermalukan dirinya, tapi meminta Dharma untuk tidak meminta maaf untuknya. Dharma bertanya-tanya mengapa dia merasa bahwa dia tahu dan telah berbicara dengan dia sebelumnya. Sebelum mereka bertemu di hutan, Kaurvaki juga ingat pertemuan mereka, dan berpikir bahwa beberapa tahun yang lalu, Dharma memintanya berjanji, tapi dia tidak akan bisa memenuhi sendiri.